salah satu amalan yang akan menjadikan tameng bagi seorang hamba, seorang muslim dari api neraka itu adalah puasa. Sebenarnya banyak amalan-amalan atau amal soleh yang kalau dikerjakan oleh seorang hamba nanti di akhirat akan menjadi tameng atau perisai dari api neraka. Kita tidak menyebutkan semuanya, tapi salah satunya adalah puasa. Ini termasuk amalan yang sangat mujarab, ya, sangat kuat sekali untuk menjadi sebab kita atau pelakunya untuk terbebas ataupun bisa aman dari api neraka. Sehingga kita sekalian kalau memang memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk melaksanakan puasa ini, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita di dunia, karena ini nantinya akan bermanfaat sekali. Hal ini ditunjukkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah dan selainnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, as-saumu junnatun. As-saumu junnatun. Puasa itu merupakan junnah. Yang dimaksud puasa di sini adalah bukan puasa fardu dalam hadis ini, ya. Yang dimaksud kata para ulama kita, yang dimaksud as-saumu, puasa di sini adalah al-iktsaru min nafli, ya, memperbanyak puasa sunnah. Jadi ini khusus hadis ini yang secara langsung dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah puasa apa? Puasa sunnah, bukan puasa fardu. Walaupun puasa fardu ini secara tidak langsung bisa masuk juga. Cuma kalau puasa fardu itu sudah jelas hukumnya wajib seperti puasa Ramadan, ya, ini jelas. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini itu puasa sunnah, ya, al-iktsar min nafli, memperbanyak puasa sunnah. Ya, puasa sunnah banyak sekali, ya. Ada puasa Senin Kamis, itu yang mingguan. Ada puasa Ayyamul Bid, puasa di tengah apa? Di tengah bulan, ya, tanggal 13, 14 dan apa? 15. Ada puasa Arafah, ada puasa Asyura. Ya, nanti insyaallah di tanggal 9 Dzulhijjah juga ada puasa sunnah dan lain sebagainya. Nah, kita berusaha untuk bisa mengamalkan puasa sunnah ini semampu kita, karena kata Rasulullah SAW di sini apa? Puasa itu as-saumu junnah. Puasa itu junnah. Junnah itu artinya perisai, Pak. Kenapa disebut junnah dengan dhammah di harfu jimnya? Junnah. Karena niku asal katanya dari jannah. Jannah artinya apa? Istataro. Jannah itu artinya istataro. Istataro itu tertutup, tidak kelihatan, tertutup. Makanya puasa itu nanti sebagai junnah, artinya sebagai perisai, penutup, tameng kita sekalian atau para hamba yang mengamalkannya dari api neraka. Makanya jin itu disebut jin karena jannah. Karena jannah artinya istataro, tidak kelihatan, tertutup, sehingga disebut jin. Dari jannah artinya apa? Istataro. Sebagaimana puasa tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai junnatun, artinya apa? Perisai, artinya tameng. Masya Allah. Jadi kalau bisa, kalau panjenengan bisa mengamalkan ini semampu kita, karena tidak wajib, yang penting ngamalkan semampunya. Bisa puasa Senin Kamis,
bisa puasa tengah bulan, bisa puasa di luar itu. Kalau mau puasa Daud juga luar biasa, sehari puasa, sehari berbuka, ya. Kalau mau puasa setiap hari, wah, luar biasa juga, tapi itu berat, gitu. Atau puasa di hari-hari tertentu seperti puasa Arafah, puasa Asyura, dan lain sebagainya. Itu monggo kita berusaha. Kalau yang ideal itu memperbanyak al-iktar, tapi kalau tidak bisa semampu kita. Maka para ulama mengatakan artinya di sini as-shaumu junnah, puasa itu sebagai tameng. Maksudnya apa? Ai huwa sitrun wa wiqayatun minan nar. Artinya sitrun sebagai tirai, wiqayah. Wiqayah itu pengaman. Pengaman minan nar dari api neraka. Jadi insyaallah taala kalau memang si hamba itu ikhlas karena Allah melaksanakan puasa sunnah itu, hampir bisa dipastikan dia tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang apa? Mengamalkan puasa sunnah. Punya kebiasaan, hobi Senin Kamis, fa insyaallah kita tidak mendahului. Kalau dia tidak punya permasalahan lain, fa insyaallah dia akan terbebas dari api neraka. Aman. Dan itu merupakan indikasi yang sangat kuat sekali. Orang yang akan beruntung, yang akan aman, itu salah satunya yang gemar puasa sunnah. Bahkan itu puasa yang paling hebat, salah satunya puasa Senin Kamis itu, Pak. Nek sholat itu sunnah itu yang paling hebat tahajud. Sholat apa? Tahajud. Kalau puasa sunnah yang paling hebat apa? Senin dan Kamis. Karena puasa Senin Kamis itu di hari itu amal soleh itu disetorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal atau waktu penyetoran amal itu hari Senin dan apa? Kamis. Lah kalau pas disetorkan si hamba itu rapotnya pas puasa. Berarti itu merupakan satu predikat ya yang sangat mulia, yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena pas penyetoran amal itu sedang taat, dan taatnya apa? Dengan puasa sunnah, puasa Senin dan puasa Kamis. Ya, jadi junnah di sini maksudnya apa? Sebagai perisai, sebagai penutup seorang hamba dari api neraka. Ya, minastila isyahawati wal ghafalat, dari apa istilahnya itu syahwat dan hawa nafsu. Jadi puasa itu merupakan sesuatu amal soleh yang bisa meredam gejolak syahwat dan al-ghafalat. Ghafalat itu apa? Merupakan kelalaian, syahwat, nafsu, dan juga kelalaian. Itu sangat mujarab sekali, sangat terakui sekali bahwa puasa Ramadan atau puasa itu memang luar biasa dampaknya kepada para hamba. Orang yang biasa puasa itu biasanya gampang mengendalikan syahwat, tidak gampang terkendalikan oleh syahwat, tapi dia bisa mengendalikan syahwatnya, nafsunya, karena dia ini sudah terlatih mengendalikan, bukan apa? Dikendalikan. Syahwat minum, dia bisa mengendalikan, tidak minum kuat sehari dari pagi sampai sore. Syahwat makan dia bisa kendalikan. Syahwat berjima dia bisa kendalikan. Bahkan mungkin syahwat-syahwat yang lain karena sedang puasa, lisannya, pandangannya, telinganya, tangan kakinya dan seterusnya itu bisa dikembalikan apa? Dia sudah biasa mengendalikan itu, maka insya Allah dia itu akan menjadi orang yang mudah mengendalikan hawa nafsunya, karena dia sudah terbiasa paling tidak misalkan Senin Kamis itu seminggu 2 kali untuk menepang dirinya untuk melakukan puasa ini ya, mengendalikan syahwatnya, dan juga al-ghafalat. Ghafalat itu maksudnya apa? Kelalaian.
Orang yang puasa Ramadan, puasa Pak, orang yang puasa itu biasanya orang yang sedang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir tidak mungkin orang sedang puasa kemudian dia ghafil itu lalai. Jadi dia dalam kondisi zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sedang ibadah. Dan ibadahnya itu dari terbit fajar, ya, waktu sholat subuh sampai tenggelam matahari, sampai masuk waktu sholat waktu sholat maghrib, panjang sekali. Nah, jadi ibadahnya itu ibadah panjang. Beda dengan sholat, ya. Sholat itu kan paling 10 menit, gitu, paling 10 menit. Kita tahajud juga paling berapa menit, 15 sampai 20 menit. Atau mungkin kita ini sedekah, pas memberi tok selesai kita berhenti dari ibadah. Atau baca Quran paling ya 20-an menit, 30 menit selesai sudah berhenti. Tapi untuk saum ini, puasa atau puasa sunnah ini panjang, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu panjang sekali. Maka luar biasa ya. Itu jadi tidak mungkin pas sedang puasa sunnah itu dia lalai, itu tidak mungkin, karena dia sedang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata para ulama kita bahwa puasa sunnah itu merupakan babun wa wasilatun ila sofa al ahwal, merupakan pintu dan perantara sofa al ahwal, Pak. Sofa al ahwal itu apa ya? Kebersihan ahwal, kondisi kita sebagai seorang hamba itu dibersihkan dengan apa? Dengan puasa. Orang puasa itu biasanya hatinya jernih. Orang puasa itu biasanya bisa mengendalikan emosi. Orang puasa itu dilatih untuk tidak gampang marah. Orang puasa itu dilatih untuk mengeluarkan penyakit-penyakit hati dari hatinya. Orang puasa itu, maka salah satu ibadah yang paling bagus untuk menerpa kita, mentarbiah kita itu, ya salah satunya puasa Ramadan atau puasa secara umum, ya, puasa secara umum.